Pekan pertengahan Januari 2026 kembali diwarnai berbagai dengan capaian dan kabar inspiratif dari Universitas Airlangga. Mulai dari prestasi kampus di level global, pengukuhan guru besar hingga kiprah mahasiswa yang mengharumkan nama UNAIR. Dan lewat Weekly On Cam, kami hadir merangkum kabar-kabar tersebut untuk Sobat Hebat. Bareng aku, Alvin Nurlaila dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Inilah rangkuman kabar terbaru dalam satu minggu kebelakang. Berita pertama, UNAIR pertahankan peringkat dunia The World by Subject. Times Higher Education World University Rankings merupakan pemeringkatan universitas dunia yang dipercaya secara luas oleh mahasiswa, akademisi, pemerintah, serta pakar industri sebagai rujukan global dalam menilai kualitas pendidikan tinggi. Pada edisi 2026, pemeringkatan ini mencakup 2.191 institusi dari 115 negara dan wilayah yang akhirnya menjadikan The World sebagai salah satu pemeringkatan universitas paling komprehensif di dunia. Dalam konteks tersebut, Universitas Airlangga kembali menegaskan posisinya sebagai perguruan tinggi berdaya saing global melalui partisipasi aktif dan capaian keberlanjutan dalam The World by Subject 2026. The World by Subject mengevaluasi universitas pada 11 bidang ilmu utama dengan menggunakan metodologi yang ketat dan sejalan dengan standar pemeringkatan THE lainnya. Penilaian dilakukan melalui 18 indikator kinerja yang dikelompokkan ke dalam 5 pilar utama, yaitu pengajaran, lingkungan penelitian, kualitas dan dampak penelitian, kerjasama dan keterlibatan industri, serta perspektif internasional. Pendekatan berbasis subjek ini memungkinkan pemetaan yang lebih mendalam terhadap keunggulan dan daya saing UNAIR pada bidang keilmuan tertentu. Meskipun secara global peringkat by subject UNAIR relatif bertahan pada posisi yang sama, namun pada level domestik UNAIR mencatat peningkatan peringkat pada 6 bidang keilmuan. Keenam bidang tersebut meliputi bisnis dan ekonomi yang meningkat ke peringkat 2, Indonesia, Computer Science dari peringkat 7 ke peringkat 2, Engineering dari peringkat 5 ke peringkat 2, Law dari peringkat 4 ke peringkat 2, Physical Science dari peringkat 4 ke peringkat 2, serta Social Science dari peringkat 4 ke peringkat 2 Indonesia. Ketua Badan Perencanaan dan Pengembangan UNAIR, Profesor Dr. Dian Ekowati SEMSI, MFCom, PhD, menegaskan bahwa capaian dalam The World by Subject tidak dipandang semata sebagai hasil akhir, melainkan sebagai instrumen evaluasi strategis untuk perbaikan berkelanjutan. Berita kedua, UNAIR kukuhkan 5 guru besar, rektor tekankan kontribusi nyata di bidang kesehatan. Universitas Airlangga kembali mengukuhkan 5 guru besar baru. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis 22 Januari 2026 di Aula Garuda Mukti Kantor Manajemen Kampus Mercy, UNAIR. Pengukuhan kali ini bertajuk pemanfaatan ilmu pengetahuan dan inovasi medis serta fisiologis, dengan fokus penelitian utama berupa pencegahan penyakit, perbaikan fungsi tubuh, dan peningkatan kualitas hidup manusia. Rektor UNAIR Profesor Dr. Muhammad Madian SEMSI MPhil dalam sambutannya menuturkan bahwa UNAIR terus menghadirkan penelitian berbasis bukti dan inovasi yang berdampak nyata, utamanya bagi kehidupan masyarakat. Adapun dosen yang meraih gelar profesor hari ini antara lain adalah Profesor Dr. Bagus Setiobudi, Dr. SPA Subs SGH bidang ilmu penyakit liver dan saluran giling, Profesor Dr. Lili Herawati, Dr. MKes bidang ilmu fisiologi lifestyle, Profesor Dr. Purwo Sri Rezeki, Dr. MKes bidang ilmu fisiologi metabolisme dan aging, Profesor Dr. Dominikus Husada, Dr. DTMNH, MCTM-TP, SPA Subs IPT CTH, bidang ilmu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, Profesor Dr. Heri Suroto, Dr. SPOT Sub SP TLBM Mars, bidang ilmu soft tissue dan microsurgical reconstruction. Tidak berhenti di situ, Profesor Madiam turut mengingatkan komitmen UNAIR dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang berkontribusi nyata bagi bangsa. Setelah rangkaian kabar terbaru dari kampus dalam sepekan terakhir, kini kita masuk ke segmen yang pasti ditunggu, yaitu kabar prestasi.
Di bagian ini kita bakal menyampaikan berbagai prestasi membanggakan yang berhasil diraih sobat hebat yang pastinya bukan sekedar membanggakan, tapi juga menginspirasi bagi kita semuanya. Prestasi pertama, manfaatkan limbah rumah tangga. BBK 7 UNER Karangrejo kenalkan pupuk organik cair. Mahasiswa KKN BBK 7 Universitas Airlangga, Desa Karangrejo berinovasi dalam pemanfaatan limbah rumah tangga menjadi pupuk organik cair. Pelaksanaan dalam kegiatan tabur berlangsung di Desa Karangrejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun pada Jumat 16 Januari 2026. Dengan turut melibatkan anggota dari pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Rusid Muftajani Ahmad Muzaffar selaku penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tabur menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk membantu ibu-ibu daerah sekitar untuk dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sampah dengan baik. Mafta menjelaskan bahwa kegiatan ini mendorong adanya keberlanjutan yang mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dari SDGs. Hal tersebut hadir seiring dengan adanya konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, dan ekosistem daratan. Mafta menjelaskan kegiatan tabur ini dilandasi oleh banyaknya wilayah di Desa Karangrejo yang memiliki kebun dan juga taman. Hal ini mendorong adanya pemanfaatan limbah hasil pertanian yang dapat diolah kembali menjadi sebuah hasil pupuk kompos yang dapat dengan mudah diaplikasikan. Prestasi kedua, tim Wenekti UNER raih the second winner ambition to NBCC. Tim mahasiswa Universitas Airlangga yang bergabung dalam tim Wenekti berhasil meraih predikat second winner dalam kompetisi Ambition 2 National Business Case Competition. Prestasi tersebut mereka raih melalui proposal bertajuk 3S Solution for LPS yang mengangkat isu fragmentasi informasi dan potensi panic runs dalam sistem penjaminan perbankan. Dalam kompetisi bersifat open case tersebut, tim yang beranggotakan oleh Muhammad Dafi, Dea Fania N, dan Nurul Ulul Azmi secara mandiri menentukan isu yang bersifat analisis dengan mempertimbangkan urgensi dan relevansinya terhadap stabilitas sistem keuangan. Mereka menilai bahwa fragmentasi informasi dan ketidakseragaman narasi publik kerap memicu kebingungan serta kepanikan masyarakat saat terjadi tekanan pada sektor perbankan. Berdasarkan analisis tersebut, tim Wenekti merancang 3S Solution for LPS sebagai pendekatan terpadu yang menekankan satu narasi komunikasi, sistem layanan lintas kenal yang terintegrasi, serta pengalaman publik yang memberikan rasa aman sebelum hingga setelah krisis. Muhammad Dafi menuturkan bahwa momen penting dalam kompetisi terjadi saat sesi tanya jawab dengan Dewan Juri. Kedepan, tim berharap gagasan yang mereka susun dapat menjadi referensi pengembangan kebijakan komunikasi krisis di sektor keuangan. Prestasi ketiga, angkat isu geopolitik masyarakat Bali. Mahasiswa UNER raih juara 1 Lomba Karya Tulis Nasional. 3 mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga berhasil meraih juara 1 dalam Lomba Indonesia Foreign Policy Review yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia pada Senin 19 Januari 2026. Tim yang terdiri dari Zulfikar Sauki, Josephine Alexandra Tandean, dan Desa Nyoman Safitri Indira Waswari itu berhasil mengalahkan ratusan peserta dari seluruh Indonesia. Zulfikar menyampaikan bahwa dalam kompetisi itu, timnya mengangkat isu terkait keadaan geopolitik di Bali melalui wawancara dengan 10 narasumber yang berasal dari Bali. Sebagai salah satu tujuan wisata internasional, Bali menjadi wilayah yang bergabung pada kedatangan turis global, di mana hal tersebut memunculkan masalah baru terkait dengan kepemilikan tanah di Bali. Kedepan, mereka berencana akan mempublikasikan karyanya di jurnal ilmiah, tidak hanya sekedar untuk kompetisi, tetapi juga memberi perspektif kebijakan kepemilikan tanah WNA di Bali. Oke sobat hebat, Weekly on Cam edisi kali ini selesai sampai di sini. Kabar selengkapnya bisa kalian baca melalui website resmi Universitas Airlangga
di www.uner.ac.id/news. Terus ikuti kabar terbaru dari kampus, jangan sampai ada informasi yang terlewat. Saya Alvin, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Sobat Hebat dan sampai jumpa di Weekly On Cam edisi berikutnya. Jaga kesehatan, tetap semangat, terus produktif, dan pastinya salam Uner Hebat!